Oke. Suara saya terdengar jelas ya? Dengar, Pak. Oke. Hari ini saya mau apa ya, menjelaskan sedikit apa yang akan kalian jalani ketika selama tugas akhir sampai nanti sidang sidang tugas akhir. Walaupun memang hitungannya kita lebih cepat. Biasanya saya mulai kegiatan untuk membimbing itu di pertengahan Januari. Tapi kayaknya kalau bisa lebih cepat kenapa enggak gitu ya. Saya lihat juga kalian hampir hampir dari 9 orang ini kebanyakan kalian sudah punya judul, sudah punya referensi, sudah mulai mengulik, jadi ya saya juga ikutan semangat gitu. Kalau kalian santai-santai aja, ya saya juga santai sebenarnya. Oke, saya akan buka PowerPoint dulu sebentar. Untuk tugas akhir itu, kuncinya adalah bagaimana kalian memanage waktu. Ya, memanage waktu, bagaimana kalian bisa mengikuti perkuliahan, karena nanti di semester 6 kalian masih ada mata kuliah. Ya, kalau di semester 6 itu hanya tugas akhir, tenang hidup kalian, santai. Dalam satu semester membuat tugas akhir itu bisa-bisa aja gitu ya. Kalau tidak ada mata kuliah. Sayangnya kalau di perbankan itu masih ada mata kuliah di semester 6. Bahkan kalau tidak salah ada 3 ya, 3 mata kuliah. Termasuk nanti mata kuliah saya, auditing. Nah, sistemnya malahan untuk mata kuliah di semester 6 itu sistem blok. Jadi bisa saja satu mata kuliah itu seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Dan dimulai perkuliahan bukan ketika semester baru masuk. Jadi sebelum semester baru berjalan, perkuliahan itu akan dimulai. Misalkan biasanya semester baru di semester genap, semester 6 kalian itu akan dimulai di bulan Maret. Nah, nanti bisa jadi saya untuk mata kuliah auditing di bulan Februari sudah mulai kuliah. Gitu ya. Jadi lebih duluan dibandingkan semester-semester lain dalam masa pembelajaran. Karena apa? Karena supaya cepat selesai, supaya kalian cepat fokus sama tugas akhir. Ya. Oke, saya mau jelasin pertama alur. Ya. Alur tugas akhir kalian. Jadi kalian harus tahu posisi kalian itu ada di mana, supaya kalian bisa tahu progres kalian. Alur pertama adalah penentuan dosen pembimbing. Dosen pembimbing. Kalian sudah lewati. Ini dosen pembimbing, ada dosen pembimbing 1 dan 2 ya. Jadi masih ada penentuan dosen pembimbing 2. Yang penentuan pembimbing 1 insya Allah yang 9 orang itu tidak akan berubah. Sesuai dengan yang kemarin sudah saya tanda tangani. Pembimbing satunya saya. Pembimbing 1 itu punya hak untuk menentukan judul, ganti topik judul, isi dari tugas akhir, dan lain sebagainya. Yang masih berkaitan dengan judul. Ya, inti dari tugas akhir kalian. Tapi kalau dosen pembimbing 2 itu lebih fokus ke tata tulis. Siapa yang menentukan dosen pembimbing 2 itu kaprodi kalian, ya, jurusan yang nentuin. Jadi saya nggak bisa nentuin dosen pembimbing 2 kalian. Yang bisa kalian tentuin hanya dosen pembimbing 1. Nah, biasanya sifat teknis untuk tata tulis, lalu isi tambah-tambahan isi itu ada di dosen pembimbing 2. Tapi dosen pembimbing 2 tidak punya hak untuk mengubah judul. Itu ada di dosen pembimbing 1. Ya. Di saat ini posisi kalian ada di penentuan dosen pembimbing 1 dan 2. Nah, dan penentuan judul ini hampir sama biasanya, berbarengan. Berbarengan karena ketika kalian menentukan dosen pembimbing 1, kalian sudah diminta untuk mengajukan judul. Ya, ini berbarengan. Posisi kalian sekarang di nomor 1 dan 2. Kalau sudah penentuan judul sudah di ACC, kalian akan memasuki masa bimbingan atau konsultasi.
dari bab 1 sampai bab 3. Tugas akhir itu memang dari bab 1 sampai bab 5. Tapi untuk awal, kalian akan bimbingan itu dari bab 1 sampai bab 3 dulu. Untuk nanti masuk ke namanya seminar proposal. Di seminar proposal ini kalian akan diuji, yang diuji bukan bab 1 sampai bab 5, tapi hanya bab 1 sampai bab 3. Bab 1 sampai bab 3 itu isinya alasan kalian, latar belakang kalian menentukan judul, lalu teori apa yang kalian gunakan di bab 2, di bab 3 itu bagaimana kalian untuk mengeksekusi penelitian kalian, menggunakan metode apa. Itu di bab 1, 2, 3. Di sana, di saat seminar proposal, nanti akan ada dua penguji. Ini harus di ACC dulu dengan dosen pembimbing 1 dan dosen pembimbing 2 untuk masuk ke seminar proposal. Ya. Ini ACC dospem 1 dan 2. Dospem 1 dan 2. Apa ini saya salah ketik? Negara jihad ini. Diuji oleh dua penguji. Ya. Jadi jangan kaget nanti, oh pengujinya siapa yang nggak tahu, nanti yang nentuin Kak Prodi kalian lagi, balik lagi ke jurusan. Ya. Yang harus ACC itu dospem 1 dan 2. Jangan dospem 1 saja yang udah ACC, tapi dospem 2 tidak, itu tetap kalian nggak bisa ikut seminar proposal. Untuk bimbingan, konsultasi, agar di ACC atau sebagai salah satu syarat untuk mendaftar seminar, itu minimal bimbingan itu 6 kali. Bimbingan. Minimal ya. Nanti ada form, kayak form PKL kemarin, bimbingan itu, konsultasi, akan diisi minimal 6 kali. Ya. Ya, kalian hitung sendiri. Kalian harus tahu ini alur ini supaya kalian tahu, oh syarat saya di dalam bimbingan harus 6 kali. Oh, seminar proposal ACC dulu dospem 1 dan 2. Ya, diujinya oleh dua penguji, apa yang harus kalian siapkan. Biasanya kalau yang diuji, misalkan si Reza, seminar proposalnya diuji oleh Pak Asto dengan Pak Toto. Nanti ketika sidang, pengujinya juga sama. Biasanya gitu. Ya. Jadi akan berlanjut sampai sidang. Nah, setelah seminar proposal, nanti kalian akan masuk ke masa revisi sesuai dengan penguji. Kalau judul kalian di ACC. Jadi di sini, di saat seminar proposal, itu ada kemungkinan judul kalian ditolak, di-reject oleh si tim penguji. Kenapa? Karena biasanya mahasiswa tidak menguasai bab 1 sampai bab 3-nya. Mereka nggak tahu nih, sebenarnya penelitian ini mau kemana. Penelitian ini mau meneliti apa? Itu nanti akan dinilai oleh tim penguji. Kalau menurut tim penguji si mahasiswa tidak menguasai, ya dibatalin, nggak boleh pakai judul itu, gitu. Harus ganti judul. Kenapa? Karena bab 1, bab 3 itu menentukan. Mau ngelakuin apa sih di bab 4 nanti? Mau nulis apa sih di bab 4 nanti? Ya, jadi pembahasannya itu nanti di bab 4-nya mau ngapain. Nah, itu di bab 1 sampai bab 3. Saya harap untuk seminar proposal, kalau mau judul itu, mau judul yang sudah kalian susun nanti setelah bimbingan dengan saya, bimbingan dengan dosen 2, ya harus siap untuk mempertahankan apa yang sudah kalian tulis. Nanti pasti pertanyaan-pertanyaannya, loh kenapa sih harus meneliti variabel X-mu yang ini? Kenapa sih? Latar belakangnya yang sering diulik. Dan bagaimana kalian, misalkan yang judulnya pengaruh, gitu, SPSS-nya, itu harus ngapain aja? Nah, itu sudah mulai harus diketahui SPSS itu harus ngapain aja, ya data-datanya gimana. Ya, step by step sih sebenarnya, bab 1 dulu lah intinya. Kalau bab 2 itu sebenarnya nggak terlalu rumit, dalam artian sebenarnya bab 2 itu kalau kalian lihat kajian teori ya, bahasa saya yang gunakan ya kopas-kopas lah. Kopas-kopas karena memang kebanyakan teori yang memang sudah tertulis gitu ya. Malah nggak boleh kalau di bab 2 itu kebanyakan kalimat kalian sendiri itu nggak boleh. Itu di bab 2.
Nah, kalau bab 1 memang harus kalimat-kalimat sendiri. Makanya di bab 1 sampai bab 3 itu kalau penguji mau untuk bilang judulnya diganti atau judulnya variabelnya ditambahkan ini, yaitu haknya penguji. Sebisa mungkin pertahankan judul kalian kenapa harus memilih 2 variabel atau 3 variabel X, atau variabel Y-nya apa, itu harus bisa dipertahankan. Oke? Kalau penguji tidak ada masalah dengan judul, biasanya revisi-revisi minor. Revisi minor itu ya tata tulis, atau penguji menambahkan saran. Nah, itu kita sama lah kayak kemarin PKL, ikuti apa yang diminta oleh penguji. Nah, setelah revisi, nanti kalian akan kembali ke bimbingan lagi. Bimbingan dan konsultasi ke dospem 1 dan 2. Ingat ya, dospemnya 1 dan 2. Jangan merasa dospemnya pertama saya, terus dospem 2-nya kalian acuhkan. Jangan seperti itu. Tetap dengan dospem 1 dan 2. Tapi ini bimbingannya terkait dengan bab 4 dan 5. Jika memang ada bab 1 sampai bab 3 yang diubah secara banyak ya, revisi mayor, revisi hampir menyeluruh, itu nanti di bimbingan ini, konsultasi ini juga bisa. Bab 1 sampai bab 3. Tapi kalau tidak ada revisi mayor, revisi minor cuma tata tulis, butuh kutipan, salah untuk subbabnya dan lain sebagainya, itu hanya revisi mayor, revisi kecil gitu ya. Jadi langsung lanjut ke bimbingan konsultasi bab 4 sampai dan 5. Nah, biasanya sesudah. Jadi sesudah bimbingan konsultasi pertama, sudah nanti kalian kayak saya beri waktu untuk melakukan olah data. Biasanya untuk yang SPSS. Yang merasa, nanti gini ya, jadi sebelum kalian seminar proposal, Pak, boleh nggak nanti ketika kami sudah konsultasi bab 1 sampai bab 3, kami sudah mulai ngerjain bab 4 sampai 5? Boleh. Apalagi yang datanya itu banyak. Datanya banyak itu kayak data-data dari laporan keuangan, itu kalian sudah kumpulin tuh di saat kalian di posisi ini. Di saat posisi kalian di nomor 3, kalian sudah kumpulin data-datanya. Itu boleh. Untuk membantu kalian, ketika sudah selesai seminar proposal, langsung diolah datanya. Itu untuk memperpendek waktu kalian. Ya. Tapi kalau yang kuesioner, ada kayaknya 2 atau beberapa mahasiswa yang pakai kuesioner. Kuesioner harus disetujui dulu oleh tim penguji. Ya. Harus melalui seminar proposal, baru kalian bisa cari data menggunakan kuesioner itu. Kecuali yang datanya dari laporan keuangan, nah itu sudah bisa mulai dikerjain. Dikerjain itu maksudnya dikumpulin ya data-datanya. Karena kan data laporan keuangan itu banyak ya. Banyak, banknya banyak gitu ya. Sudah mulai dikumpulin, ditaruh di Excel, gitu udah bisa. Jadi nanti tinggal masuk ke bab 45, tinggal diolah. Pelajari di sini kalian harus sudah mahir SPSS. Banyak tutorialnya, tutorial penggunaannya. Di laptop kalian itu sudah mulai harus diinstal SPSS. Sesuaikan dengan laptopnya. Tadi kalau laptopnya Jihad laptop yang lama di logo Windows, berarti ya cari SPSS yang versi kecil, versi-versi terdahulu aja. Yang penting bisa dipakai. Ya minimal versi 18 itu, kalau bisa yang 24, yang 24. Ya kalian cari dulu lah, googling sudah mulai cari SPSS. Setelah itu, setelah bimbingan ini akan lebih ketat, akan lebih mepet-mepet waktunya, pasti karena kalian di masa-masa sudah masuk ke 3, 4, 5, 6 ini sambil kuliah, sambil ngerjain tugas kuliah, sambil harus ngerjain tugas akhir, gitu ya. Jadi maksud saya kalau bisa sih di bulan Januari Februari ini kita udah masuk di nomor 3 nih. Maksud saya gitu, supaya cepat. Ya. Tutorial SPSS, terus kita nanti akan membahas pembahasannya bab 4 dan bab 5.
cukup rumit di situ nanti pelan-pelan kita akan sering zoom seperti ini. Saya akan jelasin tuh bab 1 subbab ini harus ngapain gitu ya. Ada beberapa subbab penting yang harus sesuai dengan pakemnya. Pakemnya itu ya sesuai dengan apa ya? Ketentuan lah ya. Kalau nggak sesuai ketentuan saya masih belum tidak akan ACC. Jadi tolong diikuti gitu. Setelah itu, setelah ACC sudah konsultasi terus ACC dospem. Baru nanti kalau sudah dibuka pendaftaran sidang tugas akhir. Sidang sama, nanti ada revisi lagi sama penguji, revisi, lalu baru selesai. Yudisium, wisuda. Sudah, selesai. Senang kan? Gampang kan kayaknya? Kelihatan mudah. Nah, tapi ini sebelum sidang akhir, biasanya di sini ada namanya uji plagiarisme. Plagiarisme. Ini menguji apakah tulisan kalian banyak kopas, tidak. Ya, saya sangat tidak menyarankan untuk mahasiswa bimbingan saya untuk kopas banyak-banyak. Sudah harus dimulai dari bab 1. Karena yang di uji plagiarisme itu, misalkan nih, saya buka sendiri lagi uji plagiarisme. Selamat, saya juga nggak ngerti nih alasan kalian mau saya bimbing itu juga nggak paham. Kalian kalau TA sama saya itu ketat banget. Sebentar. Yang penting uji plagiarisme. Uji plagiarisme itu bisa kalian lakukan sendiri melalui online. Banyak aplikasi atau website untuk menguji plagiarisme. Biasanya kalau di jurusan itu mintanya minimal berapa ya tahun lalu itu ya? Bentar, coba saya cek dulu tahun lalu. Plagiarisme. Biasanya minimal 40%. Tapi kalau yang bimbingan saya minta setengahnya dari ketentuan jurusan. Jadi kalau minimal di jurusan minta 40%, saya mintanya 20%. Ketentuan dari saya. Susah, Pak? Enggak susah. Kalau kalian sudah mulai dari awal, dari bab 1, untuk mengubah cara menulis kalian. Ketentuan dari saya 20%. Pokoknya setengahnya dari ketentuan jurusan. Itu uji plagiarisme-nya. Caranya gini, saya kasih tahu triknya. Dari mulai sekarang sudah mulai dibentuk gitu. Kopas, itu kalau misalkan ada kalimat, misalkan saya membeli buah di pasar. Ini langsung kalian copy, CTRL-C, kalian buka file kalian di Word, langsung kalian CTRL-V. Tidak ada sama sekali yang kalian ubah. Ini kopas, ini akan ketentuan kalau di uji plagiarisme ini 100% kopas. Tapi kalau kalian ubah, di pasar, saya membeli buah. Ini sudah berubah persentasenya. Apalagi kalau kalian mengubah begini. Buah saya beli di pasar. Atau buah dibeli oleh saya di pasar. Udah pasti berubah persentasenya. Ini namanya parafrase. Saya tidak mengajari kalian untuk kopas. Tapi memang kadang kita harus, oh ini memang benar nih kalimatnya dari jurnal ini. Saya mau pakai kalimat ini karena memang sepemikiran sama saya. Saya masih positive thinking ya. Kalau kopas itu kan, oh saya mau gampangnya aja. Enggak, saya pikir kalian samalah pemikirannya sama tulisannya. Jadi tinggal kalian ubah. Ini kalimat awalnya. Saya membeli buah di pasar.
Kalian ubah di pasar saya membeli buah, buah saya beli di pasar, buah dibeli oleh saya di pasar. Maknanya kan sama. Intinya apa? Saya beli buah di pasar. Gitu. Ada satu makna yang sama, tujuannya apa? Mau ngasih tahu nih, saya membeli buah di pasar. Tapi caranya, kalimatnya berbeda. Atau kalau mau, dipanjangin. Saya hari ini pergi ke pasar, naik motor, untuk membeli buah. Itu juga bisa. Caranya gitu. Gampangnya, paling gampang ya ini, mengubah yang, misalkan kalimat aktif, diubah menjadi kalimat pasif. Belajar kan bahasa Indonesia? Sebuah kalimat itu ada SPOK, ya kan? Lupa. Belajar lagi bahasa Indonesia. Kalian ubah jadi K, 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 O, P, S, bisa. Subjeknya di belakang. Tinggal kalian ubah. Ini akan ketentuan presentasi itu akan berubah. Ya. Itu untuk uji plagiarisme. Jadi jangan takut misalkan di jurusan 40%, ketentuan dari saya 20%, jangan takut begitu. Oke, ada pertanyaan dulu nggak sampai sini? Kalau nggak ada, Senin jangan lupa kita ketemu, bawa jurnalnya. Nanti saya akan share link Google Drive. Jadi itu di dalamnya Excel, sepertinya Excel, yang nanti kalian harus isi. Saya bikin tabelnya nanti nama, name, judul, ada spam pembimbing 2, nanti kalian isilah. Dan progres kalian. Jadi setiap minggu, mulai dari minggu depan, saya minta kalian mengisi itu. Dan semua mahasiswa bimbingan saya tahu progresnya dari teman-temannya. Progres dari teman-temannya. Dalam artian, yang tidak berprogres pasti akan malu. Malu, teman saya berprogres tuh di minggu depan, minggu ini. Kok saya diem-diem aja? Itu nanti kalian akan terpacu sendirinya. Ya. Kalau perlu nanti Excel-nya sesekali saya akan kirim di grup WA, biar dibaca semuanya. Itu nanti untuk mengetahui progres kalian sudah sampai mana. Karena kalau nggak digitukan, kalian akan santai. Di masa tugas akhir itu kalau nggak ada yang nge-push untuk deadline diri sendiri nge-push, saya harus minggu ini harus sudah sini, saya sudah harus masuk di nomor 2, tentuan judul TA, sudah bimbingan. Nah, itu harus di-push dari diri sendiri. Karena nggak ada tekanannya selama nanti sampai bulan-bulan April itu masih santai. Karena nggak ada yang nge-push. Nanti nge-push kalau sudah ada pengumuman harus daftar ujian sidang, harus daftar seminar proposal. Nah, itu baru sibuk kalian. Nah, saya nggak mau seperti itu. Karena nanti hasilnya jelek. Ya. Lihat nanya website uji plagiasi. Oke, nanti kita akan bahas. Saya akan buka websitenya. Sampai sini dulu, saya minta kalian pahami alur ini. Kalian harus tahu posisi kalian, ada di posisi di mana, sudah ada di mana, sehingga kalian tahu, oh saya sudah di posisi 3, teman-teman saya tapi sudah ada di posisi siap seminar proposal, saya berarti harus kejar. Gitu ya. Misalkan kalian masih penentuan dosen pembimbing 1 dan 2, judul belum saya ACC, atau judul masih belum jelas, tapi teman-teman yang lain sudah di bimbingan konsultasi, berarti saya harus kejar. Gitu. Tapi kalau yang sudah, misalkan Reja sudah di bimbingan konsultasi bab 1 sampai bab 3, tapi teman-temannya di nomor 1 masih penentuan dosen pembimbing 2, itu juga nggak masalah. Lebih duluan kan lebih bagus. Jadi nggak terlalu masalah. Itu tadinya saya minta kalian pakai laptop itu karena saya mau, siapa yang pakai laptop? Novia pakai laptop?
Pakai, Pak. Coba kamu share screen. Share screen cara untuk mencari jurnal. Oke, Pak. Bentar. Gimana? Saya mau lihat cara kalian mencari jurnal penelitian. Nanti kalau tidak benar baru saya jelasin. Buka YouTube begini gambaran sidang skripsi. Jangan dipikirin dulu sidangnya. Itu nanti saya kasih tahu. Nanti saya akan kasih tahu kisi-kisinya apa yang akan ditanyakan. Jadi nggak usah terlalu ini. Gampang kalau kalian menguasai apa yang kalian tulis, kalian nulis sendiri itu biasanya ya pasti ingat-ingat aja. Oke, coba kamu buka apa dulu biasanya? Saya biasanya 2 sih, Pak. Google Scholar sama Publish atau Paris. Paris. Oh, Paris bagus tuh. Coba kalau Google Scholar. Yang lain tahu nggak Paris itu? Masih belum banyak yang tahu tuh. Di sini, Pak, langsung tulis aja kata kunci yang saya mau cari. Ya, yang lain tahu ya. Kalau Paris coba kasih tahu yang lain. Itu pertama download aplikasinya dulu sih, Pak. Nah, jadi ada aplikasinya. Coba Enshare coba. Enshare. Matiin nggak, Pak? Ya, matiin. Biar saya share. Sebenarnya saya mulai dari kemarin pengen ngasih tahu ini dari judul, karena sebenarnya harusnya kalian itu mengajukan judul itu sesuai dengan bidang saya, biar saya cepat ACC. Jadi ini Google Scholar, scholar.google.com kalau bahasa Indonesia, mungkin laptopnya Jihad, teman ada bahasa Indonesianya, itu Cendekia, Google Cendekia, kalau nggak tahu. Tulis aja, misalkan judul atau nama penulisnya. Sebenarnya saya minta kalian harusnya buka dulu Scholar saya. Di sini ada tulisan-tulisan penelitian saya yang sudah dipublikasikan di luar Politeknik Negeri Balikpapan. Nih, ada kakak tingkat kalian, Merani Safitri. Ini sudah dipublikasikan di jurnal PNB. Saya harap nanti yang materinya ataupun judulnya berkaitan dengan ini, misalkan FDR dan BOPO, NPF, ada variabel-variabel ini, free cash flow, kebijakan dividen, buka jurnal ini yang ada nama saya, ya, dan pelajari di mana nulisnya. Kalau mau yang jurnal bahasa Inggris juga ada, nih Corporate Social Responsibility. Kalau misalkan kalian kemarin ada yang ngajuin judul sesuai dengan yang sudah saya tulis, kalian tambahkan variabel ataupun kalian perbarui, ada keterbaruannya, saya pasti cepat ACC-nya. Sebenarnya sebelum kalian ngajuin judul harusnya saya jelasin ini, tapi kemarin nggak sempat. Nah ya, cara cari jurnal Scholar Google ya tinggal klik aja judulnya apa, judul apa, minat nasabah, dia akan keluar semua. Tinggal kalian custom di sini. Saya mintakan kemarin 5 tahun terakhir. 5 tahun terakhir dari tahun berapa berarti 2021, 2018, 2021. Udah muncul semua. Silahkan kalau memang mau mendownload ataupun menjadikan referensi, misalkan kalian sudah ada download skripsi orang, tugas akhirnya orang lain, silahkan. Tapi jangan dikopas plek-plek semua. Tadi balik lagi ke plagiarisme, uji plagiat tadi. Ya. Tapi yang dibawa hari Senin itu bawa jurnalnya ya. Gimana sih cara nentuin itu jurnal penelitian atau bukan? Ya tinggal lihat di sininya.
Misalkan nih, ini jurnal ilmiah ekonomi Islam. Nah, ini bisa. Tinggal download full text. Ya, ini kayaknya kalau di Schooler gampang lah. Bisa download. Dibaca dulu, sesuai enggak sama judulnya, judul yang sudah saya pilihkan. Kalau belum sesuai, ya cari yang lain. Gitu ya. Pengaruh pengetahuan, kualitas, apalagi. Kualitas pelayanan, produk, religiusitas, dan lain sebagainya. Tinggal dicek judul. Download. Kalau ada yang mau menggunakan jurnal luar bahasa Inggris di dalam tulisannya, saya akan apresiasi dengan sangat bagus. Jadi saya akan berikan nilai, ya pasti A lah kalau saya bilang. Kalau kalian ada jurnal penelitian luar negeri berbahasa Inggris minimal 3 di dalam tulisan kalian. Pasti A nilainya dari saya. Saya pastikan itu. Ya. Nah, lanjut, ini Google Scholar saya rasa gampang. Banyak ya sebenarnya sudah tutorial-tutorial itu. Paris or publish ini juga bisa. Harzing. Kalau nggak tahu tanya Novia tuh. Saya nggak akan tutorialkan karena aplikasinya agak nggak support di Mac. Kalau uji plagiarisme yang saya saranin banyak ya online. Saya nggak terlalu menyarankan yang mana-mana, banyak kok. Kalau bisa sih Turnitin, tapi ini biasanya berbayar. Kalau ditanya ada yang free atau enggak, saya nggak tahu tuh. Paperpass juga bisa. Nah, tapi saya nggak nyaranin sih yang berbayar. Cari aja yang online gratis. Karena biasanya kalau di online gratis itu di online gratis itu misalkan kalian uji plagiarismenya nilainya 50%, tambahkan aja 10%, nanti sekitar itu kalian. Ya. Selisihnya cuma 10% lah. Nah, ini tinggal unggah file kalian. Nanti akan terdeteksi. Ya. Karena di jurusan itu pakai Turnitin berbayar. Nah, ini lebih apa ya, lebih akurat persentasenya, tapi biasanya berbayar. Tapi nggak saya saranin, soalnya nanti kalian waktu di kampus, di jurusan itu juga akan diminta untuk uji Turnitin bayar gitu ya. Jadi kalian nanti terbebani lagi. Cari aja yang plagiarisme gratis, tambahkan nilainya 10%. Biasanya begitu. Beda 10% aja. Ya. Itu sama satu lagi ya, seperti biasa. Mungkin kalau yang sudah pernah saya uji PKL atau bimbingan PKL saya, sudah saya sering ingatkan, tata tulis. Ya. Jangan jadikan Microsoft Word itu sebagai mesin ketik. Gunakan format-format yang ada di Microsoft Word untuk menulis. Mungkin seperti Jihad, Reja, Cindy ya, saya nggak pernah bimbing. Jangan jadikan Microsoft Word cuma tempat untuk ngetik. Ya. Gunakan fitur-fitur yang ada, daftar isi, daftar pustaka, header 1, header 2, halaman, apalagi. Banyaklah di Microsoft Word itu bisa diolah gitu ya. Jangan sampai kalian tidak menggunakan fitur-fitur itu semua. Oke, mungkin itu karena saya harus bergegas untuk berpergian bersama keluarga. Makanya saya agak cepat-cepat. Ada pertanyaan nggak? Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang judul masing-masing ya. Kemarin baguslah ada sudah paham harus berpasangan. Tapi ini 9 orang, satunya siapa yang nggak berpasangan, kasihan juga.
penting berpasangan dulu deh, bawa 5 jurnal penelitian terkait dengan judulnya. Yang sudah fix judulnya sudah enak, tapi yang kemarin ada beberapa yang saya minta untuk dikembangkan dulu, termasuk kayak Jihad, Adinda Bella, itu masih ngawang tuh kalian. Ya. Masih ada waktu, ini Sabtu Minggu. Nasihat saya sebagai orang yang lebih tua daripada kalian, sebagai dosen kalian, kurangin main, kurangin kegiatan di luar dulu, fokus sama tugas akhirnya. Karena sudah mau mendekati lulus, itu godaannya biasanya memang lebih banyak, gitu ya. Saya tidak akan, saya tipenya nggak akan ngejar-ngejar kalian gitu. Nggak tiap hari saya mau WA, mana bimbingan, siapa yang bimbingan, nggak. Saya akan minta kesadaran dari kalian sendiri. Kalau tiba-tiba kalian mendekati seminar proposal baru muncul, ya berarti saya nggak akan ACC, gitu aja gampang. Ya, jangan samakan sama PKL ya. Kalau PKL itu menurut saya masih saya maafkan lah, karena itu PKL masih aja cuman PKL, laporan kegiatan biasa. Tapi kalau tugas akhir ini nanti, oh iya sekalian, tugas akhir ini nanti akan dibaca banyak orang. Ini akan dipublikasikan ke tempat lain ya, terutama mahasiswa bimbingan saya. Mahasiswa bimbingan saya itu kalau kalian tahu di Poltek itu ada namanya JMAP. JMAP Poltekba. Nah, ini isinya tulisan-tulisan kakak tingkat kalian, tugas akhir kakak tingkat kalian. Tapi saya nggak mau mahasiswa saya dipublis di sini. Tidak, nggak apa ya, nggak prestis apa ya bahasanya. Tidak keren lah kalau cuma dipublis di sini. Makanya tadi ada punyanya Merani Safitri, punyanya Ristika Yulianti, itu dipublikasikannya di jurnal Politeknik Negeri Bali yang punya ranking di atasnya JMAP ini. Ini kalau ini mah tugas akhir yang biasa-biasa aja yang dipublis di sini. Ya, misalkan kayak schooler saya mana tadi? Nih PNB. Ini terbaru nih, yang terbaru aja ya. Punyanya Yuda. Di FEB Unmul. Walaupun ini di Unmul, tapi ini ranking 3. Jadi kalau jurnal-jurnal kayak gini ada rankingnya. Ranking 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 rankingnya. Kalau yang JMAP itu ranking berapa, Pak? Ya, itu JMAP nggak punya ranking malahan. Makanya saya bilang nggak prestis. Nggak keren lah bahasanya. Loading kan? Nah, ini jurnal ranking 3 nih. Nih, ada sertifikatnya nih di sini. Sinta 3 itu namanya ranking 3. Nah, dia ada pakai bahasa Inggris nih, si Yuda. Ini sudah nilainya auto A deh ini kemarin. Ya, itu. Jadi selamatlah masuk ke bimbingan saya. Saya juga nggak tahu kalian kenapa pilih saya. Banyak hal yang harus kalian kerjakan, tugas-tugasnya, kerjaannya, banyak maunya juga saya ini kalau soal tugas akhir. Jadi ya selamat bergabung di tim ini. Ya, itu aja. Kalau ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan? Bapak, Ya, boleh nggak ngeprintnya pakai kertas bekas aja, Pak? boleh. Silakan pakai kertas bekas selama masih bisa dibaca. Kalau printernya juga masih ada garis-garisnya dikit, yang penting masih bisa dibaca gitu, nggak bikin mata sakit. Ya, silakan. Saran saya, supaya kalian itu nggak ngeprint di luar semua, patungan lah. Patungan beli printer gitu kan. Jadi satu printer, nanti patungan beli tinta segala macam, tinggal beli kertas aja masing-masing, tinggal ngumpul di mana, tempat siapa, ngeprint.
Daripada kalian ngeprint di mana KSPM. KSPM itu cari duit betul ya. Ada anggotanya, nah saya lupa. Ada anggotanya. Sorry. Udah Demis. Oh iya. Ya, karena pasti nggak mungkin nggak. Tugas saya itu pasti banyak ngeprint. Kalau yang belum punya printer ngeprint di luar, wah hati-hati, jebol kantong kalian nanti. Lebih baik sokongan, patungan sama teman beli printer. Sesama yang nggak punya, ya nggak mesti dari teman-teman bimbingan di sini, tapi ya dengan teman yang lain misalkan bimbingan siapa kayak silahkan ya, teman sekelas kah, teman apa. Ada lagi kertas bekas boleh silahkan. Ada? Kalau nggak ada, selamat menjalani. Saya ingatkan harus tahu diri, harus sadar diri kalian ada di posisi mana, di alur nomor berapa, supaya kalian paham. Kalian harus berlari, harus jalan kaki, atau harus ngapain. Ya, tahu posisinya. Itu aja, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau agak terburu-buru. Nanti saya akan juga upload di YouTube. Kayaknya ada yang beberapa yang terlambat, supaya kalian bisa menonton lagi. Jangan lupa tonton YouTube yang bisa nggak ya? Yang bisa lah, yang tata tulis ya. Kalau bisa yang tata tulis. Karena kalau tata tulisnya jelek, saya nggak akan baca, sudah capek. Mungkin Novia sudah tahu, Justin itu juga udah tahu, tanyalah sama mereka. Kalian ini 9 orang, jangan kerja sendiri-sendiri, tapi saling tanya. Ya, saling tanya ke temennya, oh Pak Indra biasanya begini, jadi saya nggak jelasin 2 kali, capek juga kalau jelasin 2 kali. Iya kalau saya ingat untuk menjelaskan, tapi kalau saya lupa untuk menjelaskan, ya wassalam juga. Ya, jadi silakan tanya-tanya dulu ke teman-temannya. Itu aja ya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.